Kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Terima kasih. Satu kedengeran ya? Gini deh. Buka aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKI Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap para asatidz, para alimul ulama, Bapak RT, Bapak RW, para hujaj, Bapak-bapak, para jamaah sekalian, para remaja dan adik-adik yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini, pertama-tama mari kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bangun dengan segar, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita bisa isi dengan bersama-sama kita menambah ilmu kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Para jamaah sekalian, sebelumnya mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatak min hazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Bapak sekalian, kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari pandemi ya sekarang yang kabarnya semakin pesat perkembangannya. Tapi kabarnya juga alhamdulillah kesembuhan juga sekarang semakin banyak ya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tetap kita selain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga. Sekarang itu ada 3M ya. 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Kalau anak saya susah ngapalinnya ya. Abi, kamu mau 3M-nya apa? Makan, minum, mandi. Dari anak-anak menjaga masker ya. Sekarang razia masker itu sudah sampai ke depan pintu, bukan di jalanan lagi. Jadi kalau di warga-warga saya itu sudah sampai ke pelosok-pelosok razia masker. Biasanya mah di jalan-jalan protokol aja ya. Tapi ini dalam rangka kita berusaha ya, ikhtiar. Yang namanya manusia harus berusaha, berikhtiar. Di antaranya pakai masker ya. Dan ikhtiar yang lain apa? Kita berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kita sehat. Allah juga yang menjadikan kita sakit. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kemudian info yang terakhir juga beredar isu itu ya. Bukan isu itu mah, memang kejadian seorang ulama yang ditikam, imam masjid yang
sampai meninggal. Ini juga perlu kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, selalu menjaga diri dan menjaga keselamatan kita bersama ya. Karena yang namanya musibah kita tidak tahu dari mana datangnya. Ya, kita juga tidak tahu siapa saja yang akan memberikan kepada kita bahaya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di pagi hari ini syuruknya itu jam 5 lewat 41. Jadi setinggal beberapa menit lagi kita isi waktu kita. Biasanya suka ada yang menambahkan 15 menit setelah waktu syuruk ya. Kalau ditambahkan 15 menit itu berarti awal waktu duha ya, sudah menjadi awal waktu duha. Di pagi yang sebulan yang lalu kita belajar kitab Bulughul Maram, baru sampai hadis yang ketiga tentang at-thaharah, bersuci, tentang air ya. Di pagi hari ini kita insya Allah akan lanjutkan belajarnya tentang hadis yang keempat. Ini kebetulan layarnya masih belum sembuh ya, masih perlu diperbaiki. Karena corona ya. Iya. Kalau perlu saya bawa nanti saya bawa itu ya InFocus. Saya kebetulan di rumah ada, alhamdulillah. InFocusnya yang di rumah belum sakit gitu. Karena yang di sini tuaan umurnya kayaknya. Di sini umurnya lebih tua InFocusnya, yang di rumah belum gitu lama. Kita baca hadisnya ya, biar paling enggak lidah kita pernah mengucapkan hadisnya. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang artinya Nabi bersabda, al-ma'u tahurun, air itu sesungguhnya adalah suci. Semua air itu suci, tidak najis, illa, kecuali. Illa itu dalam bahasa Arab disebut harfut tasniyah, huruf untuk pengecualian. Jadi kalau ada kata-kata illa, pengecualian, istisna ya, harful istisna, harfus untuk pengecualian. Apa yang dikecualikan daripada yang suci? Intaghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah rihuhu, baunya. Jadi kalau ada air yang berubah baunya, itu menjadi berubah dari suci menjadi tidak suci. Tentunya ini bau ini macam-macam ya. Ada yang wangi, ada yang tidak wangi. Biasanya yang berubah ini baunya menjadi tidak sedap. Au ta'muhu, atau berubah rasanya. Au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang menimpa padanya atau najis yang berada di dalamnya. Artinya kalau yang berada di dalamnya bukan najis, maka tetap suci, cuman belum tentu bisa mensucikan. Contohnya air teh. Air teh itu kan awalnya bening, ditaruhin teh jadi coklat. Tetapi air teh itu tidak najis. Kenapa? Yang ditaruh bukan najis, karena teh bukan najis. Apalagi yang di rumah bukan najis, di rumah mah teh namanya ya.
Itu enggak najis, makanya boleh diminum. Cuman dia tidak bisa untuk bersuci. Enggak boleh bersuci wudu pakai air teh, walaupun tehnya banyak. Tetapi kalau yang ada di dalamnya najis, air segelas kejatuhan najis, misalkan ada bangkai cecek masuk ke dalam gelas, kan najis, maka menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi berubah ta'muhu rihuhu, warna, bau, dan rasa. Kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Hadis yang kelima, kita baca lagi ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabatha wa fi lafzin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah. Hadis yang kelima dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Dua-duanya sahabat Nabi ya. Abdullah dan Umar, dua-duanya sahabat Nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, idza kanal ma, jika air itu ada kullataini, dua kullah. Kullataini, jadi kullah itu bahasa Arab. Kullataini lam yahmil al-khabas, dia tidak membawa najis. Dalam lafaz yang lain, dia tidak menjadi najis. Maksudnya kalau kejatuhan najis sedangkan airnya dua kulah. Dua kulah itu dalam kitab fikih dikatakan 216 liter. Kalau bikin kolom ukurannya 60 kali 60 kali 60 atau ukuran yang lain ya. Yang penting jumlahnya segitu. 60 kali 60 berapa? 36 ya. Nolnya belakangan. Kali 6 lagi 216. Jadi itu standar minimal bikin kolom 60 kali 60. Tapi kalau sekarang mah lebih enak, enggak usah pakai kolom lah, pakai keran aja. Karena kalau keran gak kejatuhan najis ya dalamnya ya. Kalau kolom bisa jadi kejatuhan najis. Tapi kalau masih pengen yang pakai kolom ya silahkan. Pakai kolom minimal ukurannya segitu. Nah itu kalau dua kulah tidak menjadi najis kalau memang perubahannya tidak kelihatan. Ya, misalkan airnya banyak, walaupun kejatuhan najis. Kalau dia berubahnya tidak terlalu banyak, maka enggak jadi najis ya. Banyak kalau di pesantren-pesantren dulu itu kolom-kolom besar ya, wudu besar, di sana pakai semuanya masuk, kaki masuk, tangan masuk, kadang-kadang kumur-kumur dibuang situ lagi. Kalau kita nggak kebiasa, waduh. Kalau yang nggak biasa, tapi kalau yang udah biasa, karena airnya walaupun habis buat cuci kaki, airnya kagak berubah, masih tetap jernih misalkan, ya maka itu boleh. Atau memang airnya nggak jernih, memang airnya berwarna, memang sebelumnya udah berwarna, warnanya warna air ya, bukan warna berubah karena dipakai. Nah, jadi seperti itu ya. Dua kula tidak menjadi najis ya, apalagi air yang mengalir. Kalau air yang mengalir mah nggak jadi masalah. Contohnya di sungai-sungai. Ya, kalau dulu kita masih banyak sungai-sungai yang bisa dipakai wudhu. Saya itu masa kecil saya dulu zaman di Pasar Anyar itu ada sungai mengalir. Kalau sholat Jumat itu kan dagangnya di Pasar Anyar.
Sholat Jumatnya di Masjid At-Taqwa samping Pasar Anyar tuh ya. Itu sebelum sholat ya mandi dulu di situ di sungai. Mandi ya wudhu di situ. Jamaah juga banyak yang wudhunya di sungai. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi ya, karena berubahannya parah ya warnanya. Dari warna air coklat jadi hitam. Baunya juga dari baunya yang tawar menjadi sekarang menyengat ya baunya. Ya, apalagi rasanya mah udah nggak bisa dirasain lagi sekarang. Ya, jadi udah nggak bisa dipakai. Andaikan masih ada yang seperti itu, boleh digunakan ya. Makanya kita perlu refreshing kadang-kadang nih ke tempat yang masih ada air yang begitu tuh. Ya, jalan-jalan jamaah. Tujuannya bukan apa-apa, kita mencari ilmu fikih nih. Mencari air ke puncak, cari yang airnya banyak begitu. Kapan itu? Udah kenain kapan tuh? Iya. Kalau cuma ngegoes, sampainya ke rawa doang dapatnya. Ya, itu mah dalam rangka kita ini nyoba air-air yang masih bisa dipakai walaupun dalam keadaan mengalir ya. Kita lanjut ke hadis yang ke-6. Kita baca lagi hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah yang paling banyak hafal hadisnya ya. Beliau hampir hafal 5.000 lebih. Subhanallah, 5.000 lebih banyak banget ya. Hampir menyamai ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Tapi sahabat Nabi yang hafal Al-Quran banyak. Hampir mayoritas sahabat Nabi menghafal Al-Quran. Dan hadis ini termasuk Abu Hurairah. Kenapa hafalannya lebih banyak? Karena memang beliau juga tinggalnya lebih banyak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang lain yang hafalannya banyak juga siapa? Di antaranya Anas bin Malik ya, di mana beliau juga sama dari remaja hidup dengan Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini? La yaghtasilu ahadukum. La yaghtasil, janganlah seseorang di antara kalian mandi. Jangan mandi fil ma'id daim, di air yang diem, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan mandi di air yang diem, maksudnya airnya ini tidak mengalir, kemudian kita mandi di situ, airnya jatuh ke situ juga. Kita mandi jatuh situ, kita ambil lagi, mandi jatuh lagi, kita ambil lagi, begitu. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau airnya mengalir, maka boleh. Kalau airnya mengalir, ya, kalau mengalir. Jadi kalau punya cuman kolom dikit, jangan nyebur di kolom. Lebih baik kalau ada keran. Kalau keran airnya mengalir, ya alhamdulillah sekarang fasilitasnya sudah ini. Ya, hadis ini kan keluarnya di zaman Nabi, zaman belum ada keran, zaman dulu ya. Di Mekah nyari sungai juga susahnya, bukan main di sana, sungai jarang. Kalau yang di Mekah nggak ada sungai kayaknya ya. Sungai adanya di mana? Di Mesir, Sungai Nil. Kalau di Mekah, kalau pinggir laut ada, dan kalau sungai kayaknya nggak ada. Keran juga zaman dulu belum ada. Cuman kalau namanya sumur, ada beberapa sumur yang orang itu penduduk kadang-kadang untuk kebutuhan sehari-hari mereka ngambil air dibawa ke rumah, ya,
Nah, jadi kalau untuk mandi jangan di air yang diam. Untuk junub maksudnya yang airnya digunakan kembali ya. Jadi air untuk mandi junub diusahakan airnya yang mengalir. Kita lanjutkan, ini masih tentang air diam. Jadi air diam itu bisa jadi kita temukan di dalam kamar mandi atau kita nemukannya di tempat lain, bukan di rumah kita, ya, apa di kebun, apa di mana. Kalau namanya airnya enggak mengalir kayak sungai, kan ada cuma danau kecil, istilah kita mah dulu kobakan, ya kobakan ya. Kalau bahasa sini mah dulu ada namanya, kalau sungai kecil itu kalenan, kalau sungai besar baru namanya kali, kalau kecil kalenan. Dulu di sini itu ada kalenan itu, ini yang antara Puri ini ya dengan Akasia, kan sungai kecil tuh. Dulu mah itu airnya bening banget dulu, karena sisi kanan kirinya itu pertanian, nanam kangkung, pesin dan lain-lain. Dulu saya sering mandi di situ, sambil apa tuh nyiram tanaman, ngelihat air seneng bening, kadang-kadang ada ikannya, ya. Kalau sekarang mandi di situ, aduh, banyak yang nonton ya, malu. Di samping airnya juga udah nggak sejernih yang dulu. Ya, jadi kalau ada kobakan airnya diem, itu nggak boleh dipakai mandi junub, apalagi airnya jatuh lagi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-7, masih tentang air yang diem. Kita baca lagi hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Artinya walil Bukhari, hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Bukhari dan Muslim ini salah satu termasuk perawi hadis, periwayat hadis yang paling masyhur ya, dan yang paling dipakai untuk apa namanya kebanyakan penggunaan ilmiah. La yabulanna, jangan sekali-kali di antara kalian buang air kecil. Ini kalau ada nun tasdid ini namanya harfu taukid untuk penekanan. Biasanya mah layabul aja udah artinya jangan kencing, tapi di sini layabulanna, jangan sekali-kali di antara kalian buang air kecil fil ma'id daim, di air yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Ya, ini bukan gak terjadi Pak, bisa jadi dulu terjadi kan begitu, ya. Kolam renang, airnya ngalir apa enggak? Enggak. Mandi di situ, kencing di situ. Tapi kan itu mah enggak dipakai buat bersuci ya. Ini tujuannya kita mandi adalah untuk bersuci. Kalau di kolam renang mah nanti habis kita masih bilasan, ya. Nah, yang nggak boleh kita mandi dengan tujuan bersuci. Tetapi ini memang nggak boleh. Kalau ada air diam kita nggak boleh buang air kecil. Kenapa? Khawatir nanti setelah kita ada orang yang menggunakan, begitu. Jadi khawatirnya begitu. Ada orang nggak tahu dipakai bersuci, buang sama dia, ya. Jadi kalau ada air diam kita jangan iseng. Aduh, kayaknya enak di sini nih buang air kecil nih. Tujuannya biar nggak keciri baunya gitu. Kan ada orang tuh kalau buang air kecil habis makan jengkol, pengen buang air kecilnya nggak keciri sama orang lain nih, kan kalau keciri mau ketahuan banget. Siapa nih buang air kecil nih? Baunya, subhanallah. Kan begitu misalnya. Biar nggak keciri, dia buang airnya di air biar ini. Kalau airnya diam nggak boleh. Misalkan lagi goes jauh, kebelet, kamar mandi nggak ada. Kan sekarang mah orang kamar mandinya di dalam semua ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah orang punya sumur adanya di luar.
pakai apa tuh yang pakai kerekan begitu di luar.